Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Cantika Purba. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model pengembangan pariwisata di kolam renang bahagia di Kota Medan. Model pengembangan pariwisata yang saya ambil itu yaitu berbasis dengan masyarakat. Nah, model pengembangan ini merupakan model pengembangan yang memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Model pengembangan ini juga merupakan kegiatan pengembangan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam model pengembangan berbasis masyarakat ini, peran masyarakat lokal itu sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pembangunan desa wisata. Model pengembangan pariwisata di kolam renang bahagia ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan konsultasi atau koordinasi dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini pemangku kepentingan itu dapat dikatakan pihak pengelola. Nah, pihak pengelola ini yang akan saya lakukan diskusi dengan pihak pengelola terkait dengan model pengembangan pariwisata yang sudah saya buat, dan saya melakukan diskusi dengan pihak pengelola ini terkait dengan bagaimana model pengembangan berbasis masyarakat ini dapat mengembangkan program-program yang sudah dikeluarkan atau program-program yang sudah dibuat supaya kolam renang bahagia ini dapat dikenal oleh masyarakat umum maupun masyarakat mancanegara. Yang kedua itu kita melakukan identifikasi mengenai isu penting. Nah, isu pentingnya di sini yaitu bagaimana cara untuk mengembangkan pariwisata kolam renang bahagia. Di sini saya melakukan mengidentifikasikan isu penting yang harus saya lakukan, yaitu dengan membuat suatu program-program yang belum dibuat oleh pihak pengelola. Yang pertama itu yaitu dengan cara penambahan kolam renang yang belum ada di kolam renang bahagia. Contohnya itu seperti kolam renang arus. Kolam renang arus ini kan belum diketahui oleh banyak orang, dan orang akan penasaran bagaimana sih kolam arus tersebut, dan membuat pengunjung berdatangan dan berkunjung ke kolam renang bahagia. Selanjutnya itu dapat dilakukan dengan penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan ini dilakukan dengan cara perancangan ke depannya untuk mengembangkan wisata kolam renang bahagia. Nah, penyusunan kebijakan ini dilakukan dengan pihak-pihak pekerja di kolam renang bahagia dengan pihak pengelola untuk membuat aturan-aturan yang sudah diterapkan, yaitu seperti aturan yang ada di kolam renang bahagia, yaitu menitipkan sendal atau sepatu ke tempat penitipan sendal yang sudah disediakan. Yang kedua itu aturannya dilarang makan di kolam renang, dan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh pihak pengelola dengan para pengunjung. Yang keempat itu dapat dilakukan pembentukan dan pendanaan. Nah, pembentukan dan pendanaan ini dilakukan dengan perancangan pendanaan yang akan dikeluarkan untuk membuat program-program baru seperti penambahan spot foto, seperti penambahan patung-patung untuk foto-foto para pengunjung, penambahan kolam renang bahagia, dan perbaikan pondok-pondok yang ada di kolam renang bahagia. Nah, ini dirancang oleh pihak pengelola untuk dana yang akan dikeluarkan. Nah, untuk membuat berhasilnya program-program tersebut. Selanjutnya itu ada penyediaan fasilitas. Nah, penyediaan fasilitas ini di kolam renang bahagia ini sudah cukup lengkap. Ada kamar mandi, area parkir, pondok, kolam renang, kantin, tempat penitipan sendal, tempat penitipan barang, dan tersedianya perosotan di kolam renang.
Bisa juga dalam penyediaan fasilitas ini ditambah fasilitas-fasilitas yang dapat menarik minat pengunjung dan dapat membuat pengunjung nyaman ketika berkunjung ke kolam berenang bahagia. Yang keenam itu ada penyelesaian konflik kepentingan. Nah, penyelesaian konflik kepentingan ini dilakukan oleh pihak pengelola kepada setiap pekerja yang ada di kolam berenang bahagia dengan menyelesaikan konflik-konflik dan melanjutkan program-program yang sudah direncanakan. Dengan menyelesaikan konflik terlebih dahulu, maka dapat dilanjutkannya program-program yang sudah dibuat dan diatur oleh pihak pengelola. Penyelesaian konflik kepentingan ini juga bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan cara diskusi untuk penyelesaian konflik yang terjadi. Yang ketujuh itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini dilakukan untuk perbaikan program-program yang sudah dirancang, melakukan diskusi kembali dengan pihak pengelola dan pekerja terkait dengan hal apa yang akan dilakukan untuk pengembangan pariwisata kolam renang bahagia. Selanjutnya ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya tadi dapat dilakukan atau dianalisis dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4. Yang pertama itu analisis strength atau kekuatan. Nah, analisis ini terkait dengan keunggulan yang dimiliki oleh tempat wisata kolam renang bahagia. Nah, keunggulan dari kolam renang ini ada 4 kolam yang dilengkapi dengan perosotan dan waterboom yang menarik minat pengunjung. Selain itu, kolam renang ini juga dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap yang dapat menunjang perkembangan pariwisata. Nah, fasilitas tersebut yaitu kamar mandi, tempat penitipan sendal, pondok, dan area parkir yang luas dan kantin. Yang kedua itu ada analisis weakness atau kelemahan. Nah, analisis ini berkaitan dengan hal-hal dengan peningkatan wisata kolam renang bahagia. Nah, pengembangan pariwisata dalam menangani kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Kendala itu bisa jadi kekurangan modal untuk menambah fasilitas di kolam renang bahagia. Nah, solusinya itu bisa dengan kerjasama dengan pihak pariwisata dalam mengembangkan wisata kolam renang bahagia. Yang ketiga itu ada analisis opportunities atau peluang. Nah, analisis ini berkaitan dengan faktor eksternal yang menguntungkan dan dapat memberikan keunggulan bagi tempat wisata kolam renang bahagia. Nah, keunggulan tersebut seperti promosi tempat wisata ke beberapa negara yang diselenggarakan oleh pihak pariwisata. Nah, hal ini dapat membantu mengembangkan wisata kolam renang bahagia dan menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke kolam renang bahagia. Yang keempat itu ada analisis risk atau ancaman. Nah, analisis ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat merugikan tempat wisata, seperti persaingan dengan kolam renang lainnya, sehingga terjadi ancaman bagi tempat wisata kolam renang bahagia. Dan fasilitas-fasilitas juga perlu ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan kolam renang yang lain. Ancaman lain adalah tingkat kunjungan yang berkurang di tengah pandemi COVID-19, membuat pemasukan berkurang sehingga pihak pengelola kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Nah, karena pemasukan yang kurang, hal ini dapat diatasi dengan mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di kolam renang bahagia. Sekian dari presentasi modal pengembangan pariwisata kolam renang bahagia. Terima kasih.